Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjut di tutorial selanjutnya, yaitu pembuatan kuis ya. Jadi untuk kuis itu kemarin sudah sudah saya buat ya. Untuk kuis live sudah ada tutorialnya. Nah, ini saya akan jelaskan untuk kuis yang online ya. Apa yang dimaksud kuis online? Kuis online ini adalah kuis yang bisa dikerjakan langsung oleh siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi mau dikerjakan via HP atau dikerjakan di rumah juga bisa ya. Nanti hasilnya itu langsung bisa dilihat di aplikasi Guru Pintar ya. Nanti langsung terlihat siswa A nilainya berapa, siswa B nilainya berapa, kemudian rata-ratanya berapa dalam satu kelas ya. Siapa siswa yang nilai tertinggi, siapa yang siswanya nilai terendah, seperti itu nanti bisa langsung terlihat di aplikasi Guru Pintar. Oke, langsung aja. Yang pertama Bapak Ibu kalau mau masuk ke kuis, seperti biasa klik di menu kuis di bagian kiri ini menunya ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi tahapannya itu yang pertama pilih soal untuk kuis ya. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu soalnya harus udah ada dulu ya, harus udah dibuat dulu Bapak Ibu ya. Untuk buat soal seperti biasa dia ada di menu buat soal ya. Nah, nanti masuk ke kuis, pilih nih soal mana yang akan dibuatkan kuis online-nya seperti itu. Nanti klik di bagian sini, pilih paketnya. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu sudah pernah buat soal, nanti harusnya muncul di bagian ini. Misalnya kita mau buat soal untuk yang pendidikan Pancasila kelas 7 ya. Ini kita pilih. Nah, ini 10 soal pilihan ganda ya. Seperti ini. Terus misalnya kita mau pilih yang ini. Pendidikan Pancasila yang 23 soal yang dibuat tanggal 6 Juli gitu ya. Nah, ini 23 soal nanti ada ini hanya preview aja, di sini tampilnya hanya 10 tapi nanti dia total ada 23 soal nih, 23 soal seperti ini. Nah, kalau ini sudah dipilih, kita masuk ke buat link kuis. Nah, di sini kita akan membuat link kuis yang akan dibagikan ke siswa Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama langsung buat link kuis ya. Nanti otomatis linknya akan terbuat dan bisa langsung dibagikan dan dikerjakan ke siswa. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada mode upload data siswa ya. Nih, mode upload data siswa. Kalau kita pakai upload data siswa, maka nanti linknya untuk tiap siswa itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda, linknya tidak sama gitu ya. Kalau kita pakai yang fitur upload data siswa, kalau kita pakai fitur yang buat link quiz, maka nanti linknya sama, semua siswa mengakses link yang sama seperti itu. Nah, kali ini kita akan buat yang link sama dulu ya. Nanti untuk yang upload data siswa nanti di tutorial berikutnya seperti itu ya. Nah, untuk membuat link quiz ini ya, yang hijau ini, yang pertama kita perlu masukkan dulu nih nama linknya sudah. Kemudian misalnya kita mau buat untuk kelas 7A. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau buat kelas lain, misalnya kelas 7B, seperti ini bisa dinama nama kelasnya, atau kelas 7 Abu Bakar misalnya gitu ya. Seperti ini juga bisa ya. Jadi ini untuk apa namanya, mendefinisikan kelasnya kelas apa ya, jenjang kelasnya dan kelas apa itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian jumlah siswanya ada berapa? Ada 32 misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada batas waktu link. Apa yang dimaksud dengan batas waktu link? Batas waktu link adalah kuis hanya bisa diakses atau dikerjakan sampai waktu yang disetting di sini. Jika sudah lewat, link tidak bisa dibuka lagi ya. Maksimal 14 hari dari tanggal pembuatan link quiz. Jika dikosongkan, sistem otomatis akan mengisi batas waktu 14 hari. Isi tanggal lalu pilih jam dan menit. Ya, misalnya kita mau soalnya ini hanya bisa dikerjakan sampai dengan tanggal, nah itu kita pilih. Misalnya sampai dengan besok ya, 10 Juli. Nah, jam 15.15. Jadi nanti tanggal 10 Juli jam 15.16, maka soalnya sudah tidak bisa dikerjakan lagi seperti itu ya. Nah, ini juga bisa menjadi opsi nih kalau Bapak Ibu misalnya mau mengadakan ujian yang waktunya hanya 1 jam misalnya gitu. Ya udah nanti di set aja. Misalnya nanti mau dikerjakan jam 11 siang ya, bahkan nanti di set aja di sini sampai dengan jam 12.00 ya. Jadi nanti setelah 12.01
maka soal sudah tidak bisa dikerjakan lagi seperti itu ya. Ini batas waktu link ya. Kemudian di sini nilai per bentuk soal. Nah, ini bobot soalnya ya, bobot nilai untuk tiap bentuk soal. Ya, tadi kita kan mau bikin 23 soal ya, terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 5 isian singkat, 5 benar salah, dan 3 PG kompleks. Nah, ini bobotnya berapa nih masing-masing bentuk soal ya. Nah, secara default dia akan membagi rata seperti ini ya. Jadi bobot pilihan ganda 33, isian singkat 40, benar salah 17, PG kompleks 10 bobotnya. Nah, ini terserah, bisa diatur, bisa dirubah. Seperti itu bobotnya ya. Berarti nanti kalau dia memang lebih banyak ngisi di semua pilihan gandanya itu benar, maka bobot nilainya adalah 40 seperti itu ya. Nah, ini ada opsi tambahan. Nah, ini bentuk soal yang akan dijadikan kuis ya. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Apakah 4-4-nya mau dijadikan kuis ataukah hanya misalnya pilihan ganda aja, itu juga bisa diatur di sini. Kemudian di sini ada tampilkan jawaban setelah submit. Nah, ini kalau untuk kuisnya itu modenya mode latihan ya. Jadi anak-anak setelah mengerjakan dia bisa lihat langsung jawabannya ya. Bisa lihat langsung jawabannya dan bisa lihat langsung mana yang benar, mana yang salah, bisa dicocokkan secara langsung. Jadi untuk mode latihan seperti itu ya. Kemudian nanti bisa disertakan gambar juga. Cuma untuk gambar ini nanti maksimal hanya 5 gambar yang bisa ditampilkan di kuis seperti itu. Oke, itu penjelasannya untuk settingannya. Ya, jadi kalau nggak ada yang dirubah, ya udah berarti nanti tinggal kelasnya aja, sama mungkin batas waktu nih kalau memang mau dirubah-rubah. Tinggal klik bagian sini aja. Buat link kuis. Isian singkat dan uraian wajib terhubung ke Google Sheet terlebih dahulu. Silakan buka tab atur penyimpanan lalu hubungkan mapel ini. Oh ya, saya lupa. Untuk isian singkat ini nanti nggak bisa langsung Bapak Ibu ya. Dia nanti harus dihubungkan ke Google Sheet terlebih dahulu. Jadi ini kita centang dulu. Nah, isian singkat. Jadi nanti untuk kuisnya kali ini nggak akan ada isian singkat ya, hanya pilihan ganda, benar salah, dan PG kompleks. Nah, ini udah berhasil. Link berhasil dibuat. Nah, ini linknya yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Ya, nanti ini bisa langsung dibagikan ke siswa via WhatsApp. Misalnya begini ya. Nah, ini nanti bisa langsung dibagikan ke siswa. Berikut ini link kuis. Ini batas waktu jam segini, silakan kerjakan sebaik-baiknya seperti itu ya. Ini bisa langsung dibagikan linknya. Nah, nanti kita coba buka dulu ya hasilnya seperti apa hasil kuisnya. Ini kita salin. Nah, nanti tampilan kuisnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti siswa masukkan nomor absennya. Misalnya nomor absen 1 namanya Rahman Hidayat. Nah, ini mulai kerjakan ya. Ya, apa lambang dari sila Pancasila? Kedua Pancasila seperti ini. Ini dikerjakan. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat lagi, bisa langsung dikerjakan online ya. Ini berikutnya. Nah, ini ada benar salah. Ini berikutnya kita kerjakan. Nah, kalau sudah semua ya, kemudian di submit. Nah, terkirim terima kasih. Ini berarti sudah berhasil kesimpan di aplikasi Guru Pintar ya. Nah, nanti setelah semua siswa mengerjakan ya, Bapak Ibu bisa langsung lihat hasil kuisnya ya. Klik di sini lihat hasil kuis, kemudian ini tadi kelas 7 ya. Soalnya tadi yang ini ya, ini nah, ini 1 Rahman Hidayat, nilainya 34 langsung muncul ya. Perlu remedial seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat jawabannya si Rahman Hidayat, nanti ini nggak bisa ya. Nanti harus dihubungkan ke Google Sheet dulu kalau mau lihat jawabannya seperti itu. Nah, ini udah bisa terlihat ya. Misalnya kita kerjakan lagi yang kedua nih, siswa yang kedua. Oh, ini udah kesimpan ya. Nah, jadi satu PC ini hanya untuk
sudah tercatat buat Rahman Hidayat seperti itu ya. Jadi kalau mau mengerjakan lagi, uji coba lagi, nanti bisa di PC yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk pembuatan kuis nanti ada sesi keduanya, nanti kita akan jelaskan untuk yang soal uraian dan bagaimana melihat jawaban kuis untuk masing-masing siswa. Seperti itu ya. Terima kasih.